Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada tutorial kali ini saya akan berbagi tips untuk teman-teman semua, yaitu bagaimana cara membuat tanda checklist pada tabel Microsoft Excel. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada sebuah tabel yang menampilkan tentang stok barang, yaitu laptop ya, yang terdiri dari merek-merek laptop di sini. Kemudian di sini ada keterangan tentang stok dan ini ada keterangan. Nah, di sini pada posisi kolom stok ya, kita akan isi dengan tanda checklist atau tanda kali. Maksudnya, jika di sini terdapat tanda checklist, artinya barang tersebut tersedia atau ready. Dan jika terdapat tanda kali, artinya barang tersebut lagi kosong ya. Nah, baiklah, bagaimana cara mengaktifkan tanda checklist pada tabel Microsoft Excel? Mari kita simak tutorial ini dari awal hingga tuntas. Namun, sebelum kita lanjutkan tutorial ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe, serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan, agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita bahas bagaimana cara mengaktifkan tanda checklist pada tabel Microsoft Excel. Nah, pertama, silakan teman-teman blok terlebih dahulu kolom yang akan kita gunakan tanda checklist tersebut, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, pada pilihan tab menu Home, silakan teman-teman pilih Conditional Formatting. Nah, pada pilihan Conditional Formatting, silakan teman-teman pilih pilihan New Role. Nah, di sini teman-teman aktifkan pilihan yang paling atas seperti ini, ya. Berikutnya, pada pilihan Format Style, di sini kita ganti dari pilihan To Color Skill, ya, kita ganti menjadi icon sheet, ya, karena kita ingin menggunakan icon tanda checklist dan tanda kali, ya. Nah, selanjutnya pada pilihan icon style ya. Pada pilihan icon style di sini silakan teman-teman pilih pilihan tanda checklist dan tanda kali. Ya, seperti ini. Nah, di sini ada terdapat tiga simbol ya, yaitu tanda checklist, tanda seru dan tanda kali. Kita gunakan tanda pilihan ini ya, atau icon ini. Nah, selanjutnya di sini pada pilihan value sebenarnya terdapat kategori atau persyaratan yang bisa kita gunakan. Nah, namun karena di sini kita hanya ingin mengaktifkan tanda checklist dan tanda kali, kita cukup pilih show icon only ya dari sini. Kalau sudah, langsung saja oke. Nah, di sini kita menggunakan dua angka kode ya, dua kode yang akan kita gunakan, yaitu angka 1 dan angka 0. Di mana angka 1 ini kalau kita gunakan ya, di sini misalnya kita ketik angka 0, maka akan tampil tanda kali. Dan kemudian pada sel yang kedua kita ketik angka 1, maka di sini akan tampil tanda checklist ya. Nah, namun kalau misalnya di sini belum kita isi, biasanya pada sel pertama angka 0 akan tampil adalah checklist. Tapi begitu pada baris kedua kita isi dengan angka 1, maka secara otomatis di atas akan berubah menjadi tanda kali. Artinya ini syarat tidak tersedia ya, ini tersedia ya, atau checklist. Nah, untuk sel berikutnya kita tinggal pilih mau mengaktifkan tanda checklist atau tanda kali ya. Kalau untuk berikutnya misalnya kita ingin mengaktifkan tanda checklist, silakan teman-teman isi angka 1. Nah, jika ingin mengaktifkan tanda kali, kita ketik angka 0 ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini ya. Oke, ini untuk mengaktifkan tanda checklist atau tanda kali pada keterangan stok ya. Artinya kalau tanda checklist ini berarti barangnya tersedia ya. Sementara keterangan untuk stok yang tanda kali ini artinya tidak tersedia ya. Nah, agar ini terlihat lebih rapi, ada baiknya kita gunakan rata tengah seperti ini. Nah, biar tampilannya lebih menarik ya. Nah, selanjutnya untuk mengaktifkan keterangan ya. Keterangan ini kita akan gunakan dua hasil ya, dimana tanda kali artinya barang tidak tersedia ya. Kemudian kalau tanda checklist artinya barang tersedia ya, atau ready stock ya. Baik, sekarang untuk mengaktifkan hasil pada keterangan di sini kita akan menggunakan salah satu rumus fungsi pada Excel, yaitu fungsi logika if ya. Fungsi logika atau rumus if ya. Nah, di sini silakan teman-teman ketik sama dengan if buka kurung. Nah, seleksi sel yang akan kita jadikan sel logical test ya. Kemudian ketik syarat pertama atau logika yang kita gunakan pertama ya. Di sini kita menggunakan dua logika, yaitu 0 untuk keterangan tidak tersedia dan 1 untuk keterangan tersedia. Nah, di sini saya akan balik ya.
kita akan gunakan tersedia terlebih dahulu, yaitu angka 1. Sementara untuk value if false atau keterangan yang tidak terpenuhi, maka akan tampil hasilnya adalah tidak tersedia ya. Jadi kita di sini ketik angka 1. Nah, jika syaratnya terpenuhi atau jika kode di sini adalah 1 ya, maka akan tampil hasilnya adalah tersedia ya. Artinya barangnya stock ready ya. Nah, tersedia. Oke. Nah, di sini jika teman-teman ingin menggunakan kata ready, silakan ganti tersedia dengan kata ready ya. Di sini saya menggunakan kata keterangannya yaitu tersedia ya. Ulangi. Setelah kita ketik sama dengan if buka kurung sorot posisi logical test lengkap dengan keterangan yaitu keterangannya 1, maka jika kodenya 1 di sini akan tampil hasilnya tersedia. Dan jika tidak terpenuhi atau bukan angka 1, maka keterangan akan tampil adalah tidak tersedia ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah tutup kurung. Nah, selanjutnya enter. Maka di sini akan tampil keterangan adalah tidak tersedia. Nah, kenapa? Karena di sini tanda checklistnya, tanda stock ready-nya adalah tanda kali ya. Nah, di kolom stok ini adalah kali. Berarti kalau di sini terdapat tanda kali, di sini keterangannya adalah tidak tersedia. Kenapa? Karena di sini tadi kita ketik angkanya 0 ya. Nah, bagaimana untuk yang lainnya? Di sini karena kita sudah menggunakan salah satu rumus fungsi, berikutnya kita tinggal copy paste ke bawah seperti ini dan akan tampil semua keterangan sesuai dengan syarat yang terpenuhi atau tidak terpenuhi ya. Jadi jika terpenuhi angka 1, maka hasilnya adalah tersedia. Dan jika tidak terpenuhi, maka hasilnya tidak tersedia. Nah, itu untuk mencari keterangan pada kolom ready stock ini ya. Nah, untuk kolom keterangan. Atau jika teman-teman ingin menggunakan lebih simple dan praktis rumus if tersebut, teman-teman bisa juga menggunakan rumus seperti ini, tidak perlu mengcopy paste seperti ini ya, tapi menggunakan table array seperti berikut ini. Kita ketik sama dengan if buka kurung ya. Sama dengan if buka kurung, seleksi data seperti ini atau pilih data untuk logical test kita, kemudian ketik sama dengan 1 sebagai syarat pertama, maka hasilnya adalah tersedia. Oh, sorry. Di sini sebelum kita menjalankan rumus kita blok terlebih dahulu ya. Nah, karena kita akan menggunakan table array ya. Baik, saya ulangi lagi. Ketik sama dengan if buka kurung, seleksi data, kemudian sama dengan 1 ya. Artinya ini jika terpenuhi syaratnya 1, maka hasilnya adalah tersedia ya. Nah, seperti ini. Dan jika tidak terpenuhi atau hasilnya bukan 1, hasil adalah tidak tersedia. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman jangan tekan enter langsung ya, karena ini akan kita gunakan table array. Jadi untuk menampilkan hasil keseluruhan ini kita tekan Ctrl Shift Enter. Ctrl Enter. Nah, seperti ini ya. Jadi tekan Ctrl plus Enter, maka secara otomatis akan tampil semua hasil secara serentak seperti ini ya. Nah, demikian cara mengaktifkan tanda checklist beserta keterangannya di table Microsoft Excel ya. Sangat simpel dan sangat praktis. Demikianlah tutorial cara mengaktifkan tanda checklist serta keterangan pada table Microsoft Excel ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih, selamat mencoba, semoga sukses dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.